Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Rahmawati, NIM 1201691 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kedua pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen Syariah yang membahas tentang Makosyid Syariah yang diempu oleh Bapak Ade Mursalin SEMM. Pertama, apa itu Makosyid Syariah? Kata makosyid di sini merupakan bentuk jamak dari maksad yang artinya maksud dan tujuan. Sedangkan syariah bermakna hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi, makosyid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Kemaslahatan yang dimaksud adalah dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Makosyid syariah diartikan juga sebagai tujuan ketika Allah mensyariatkan sesuatu. Misalnya seperti tujuan dari sholat itu sendiri adalah untuk menghindari manusia dari sifat keji dan mungkar. Sedangkan makosyid syariah menurut Imam Syatibi adalah Allah menurunkan syariat atau aturan hukum tidak lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Asy-Syatibi tidak menjelaskan definisi makosyid syariah dalam bukunya. Ia langsung menjelaskan detail isi dari makosyid syariah dari pembagiannya. Syatibi membagi makosyid menjadi dua, yaitu kasdu al-syar'i atau tujuan Tuhan dan kasdu al-mukallaf, tujuan mukallaf. Teori makosyid syariah Syatibi sendiri secara global didasarkan pada dua hal, yaitu masalah ta'li, penetapan hukum berdasarkan ilat, dan al-mashali wa al-mafasid, kemaslahatan dan kerusakan. Dalam ekonomi Islam, ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama makosyid syariah. Tujuan utama itu harus dapat dipenuhi oleh semua perusahaan. Hal ini menjadi penting karena dijadikan sebagai parameter atau ukuran bagaimana sebuah perusahaan itu bisa dikatakan syariah atau tidak. Di dalam Islam, pemasaran yang Islami adalah bagaimana sebuah perusahaan dalam memasarkan produk-produknya mempunyai nilai dan etika Islami. Nilai dan etika Islami ini tentunya tidak terlepas dari tujuan syariah atau makosyid syariah, di mana nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang utama bagi pemasaran Islam. Bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam. Jadi, dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran berdasarkan makosyid syariah adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar, sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memperhatikan keadilan antar konsumen dan juga perusahaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila syamuda akhahum sholihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib, yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Quran Surah Hud ayat 61. Isi kandungan surah Hud ayat 61 ini adalah tentang tugas manusia di muka bumi ini tidak lain adalah untuk memakmurkan bumi, mensejahterakan umat manusia sendiri, lebih-lebih lingkungannya sebagai tempat tinggal dan menetap. Dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya, manusia harus mampu menjaga amanah yang diberikan Allah kepada mereka dalam hal-hal yang menyebabkan bumi itu tetap terjaga dan makmur.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan eksistensi manusia di muka bumi. Setelah memperoleh cukup pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan manusia sebagai eksistensi yang kreatif, sebagaimana yang tercantum dalam surah Hud ayat 61 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasuh. Waman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 185 ini adalah tentang bulan Ramadan, yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran ini disebut juga Nuzulul Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Di bulan Ramadan juga ada kewajiban untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berhalangan puasa Ramadan, yaitu orang tersebut wajib mengganti puasanya sebanyak yang ditinggalkannya pada hari-hari lainnya. Selanjutnya, bagaimana konsep perdagangan dalam Islam? Prinsip dasar perdagangan Islam sendiri di sini adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memberikan ajaran kapan seorang muslim dapat melakukan transaksi, bagaimana mekanisme transaksi tersebut, dan komoditas barang maupun jasa apa saja yang dapat diperjualbelikan di pasar muslim. Islam mengatur bagaimana seorang pedagang mengharmonisasikan aktivitas perdagangan dengan kewajiban beribadah. Ayat ini menegaskan dari ayat-ayat sebelumnya tentang orang munafik dan menerangkan kebodohan mereka dengan mengemukakan keburukan tingkah laku dan perkataan mereka. Orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang buruk seperti yang telah dijelaskan tersebut merupakan orang-orang yang salah pilih. Mereka menolak petunjuk dan jalan yang lurus dan memilih jalan kesesatan juga hawa nafsu. Akhirnya, pilihan itu merugikan diri mereka sendiri karena mereka tidak mau lagi menerima kebenaran. Dalam ayat ini, Allah mempergunakan kata membeli untuk ganti kata penukar. Jadi, orang munafik itu menukarkan hidayah atau petunjuk dengan dilalah atau kesesatan. Hasilnya, mereka kehilangan petunjuk dan memperoleh kesesatan. Petunjuk yang semula mereka miliki itu ialah berupa kesediaan manusia untuk menanggapi kebenaran dan mencapai kesempurnaan. Kesediaan ini bagikan modal pokok. Modal inilah yang lenyap dari tangan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan mendapat untung dan tidak akan mendapat petunjuk lagi. Selanjutnya, apa itu tijarah? Tijarah adalah akad perdagangan atau mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang ditentukan. Mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syariah. Semua bentuk akad yang ditujukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Termasuk dalam akad tijarah ini adalah
Akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, diantaranya seperti mudharabah dan musyarakah. Akad yang mengacu pada konsep jual beli diantaranya bai, bi, saman, ajil, murabahah, salam, dan istisna. Akad yang mengacu pada konsep sewa diantaranya ijarah dan ijarah muntahiyah, bit tamlik. Akad yang mengacu pada konsep titipan diantaranya wadiah, yad al-amanah, dan wadiah, yad domanah. Tijarah terbagi menjadi dua, yaitu tijarah dualiyah atau perdagangan internasional adalah pertukaran yang barang dan jasa antar negara melalui ekspor dan impor. Tijarah gairu adalah madurah, perdagangan jasa atau trade in service. Selanjutnya ada surah-surah yang menyebutkan kata tijarah sendiri di Al-Quran, antara lain yang pertama surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan tentang tata cara dalam hutang piutang. Hendaknya melakukan pencatatan mengenai waktu dan jumlah utang tersebut dengan cara yang baik, adil, dan jujur. Tidak melakukan manipulasi atau menzalimi yang lain. Hendaknya disaksikan oleh dua saksi laki-laki yang mumpuni, dan jika tidak terdapat dua orang saksi dari laki-laki, diperbolehkan satu laki-laki dan satu perempuan. Hal itu agar jika salah satu lupa atau lengah, yang lainnya dapat mengingatkan agar tidak lalai untuk mencatat semua jenis hutang piutang, baik yang besar maupun kecil. Yang kedua ada surah An-Nisa ayat 29. Pada surah An-Nisa ayat 29 ini, Allah melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencarian yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan. Karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencarian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridho dan sebagainya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Maksudnya, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, dan janganlah seseorang membunuh dirinya, dan termasuk dalam hal itu adalah menjerumuskan diri ke dalam kehancuran dan melakukan perbuatan-perbuatan berbahaya yang mengakibatkan kematian dan kebinasaan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang padamu, dan di antara rahmatnya adalah di mana Allah memelihara diri dan harta kalian serta melarang kalian dari menyia-nyiakan dan membinasakannya. Dan Allah menjadikan adanya hukuman atas hal tersebut berupa had. Yang ketiga, surah At-Taubah ayat 24. Pada ayat ini, Allah memberikan peringatan bahwa jika orang-orang yang beriman lebih mencintai bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, istri-istrinya, kaum keluarganya, harta kekayaannya, perniagaannya, dan rumah-rumahnya daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad menegakkan asmanya, maka biarlah mereka berbuat demikian, sampai datang saatnya bahwa Allah akan mendatangkan siksa kepada mereka, cepat atau lambat. Mereka yang bersikap demikian itu adalah orang-orang fasik yang tidak akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib didahulukan daripada segala macam cinta tersebut di atas, karena Dialah yang memberi hidup dan kehidupan dengan segala macam karunia-Nya kepada manusia, dan Dialah yang bersifat sempurna dan maha suci dari segala kekurangan. Begitu juga cinta kepada Rasulullah haruslah lebih dahulu diutamakan pula, karena Rasulullah itu diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa petunjuk dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang keempat, ada surah An-Nur ayat 37. Ini menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan dan mengingat Allah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, mereka takut kepada hari kiamat yang hati akan tergoncang antara harapan untuk selamat dan takut dari kebinasaan, dan pandangan-pandangan berbolak-balik pada hari itu untuk melihat kemana tempat mereka kembali. Yang kelima, ada surah Fatir ayat 29. Isi kandungan surah Fatir ayat 29 ini menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, menjaga sholat pada waktunya, menafkahkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka dengan berbagai bentuk nafkah, baik yang wajib maupun untuk yang dianjurkan, secara rahasia dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan dengan itu sebuah perniagaan yang tidak merugi dan tidak binasa, yaitu ridho Allah kepada mereka, keberuntungan meraih pahalanya yang agung, agar Allah memberikan pahala amal kebaikan mereka secara sempurna tanpa dikurangi, dan melipat gandakan kebaikan-kebaikan dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap keburukan-keburukan mereka.
juga Maha membalas dengan kebaikan-kebaikan mereka dan memberi mereka balasan yang besar. Selanjutnya, ada surah As-Saff ayat 10. Pada surah ini menjelaskan bahwa Allah memberi petunjuk pada orang-orang yang beriman dengan menunjukkan perdagangan yang menguntungkan di dunia dan juga di akhirat. Terakhir ada surah Al-Jum'ah ayat 11. Kandungan dari ayat ini adalah bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih penting dari perdagangan dan permainan. Jika engkau sedang melaksanakan suatu ibadah, maka jangan hentikan ibadahmu hanya karena perdagangan atau permainan. Misalnya jika masuk waktu sholat, maka sholatlah terlebih dahulu, tinggalkan perdagangan dan permainanmu ataupun semua aktivitas. Lebih penting kan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala daripada aktivitas yang sedang kalian lakukan. Kata ba'a disebut sebanyak 4 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Ibrahim ayat 4 dan 31, surah Al-Jumu'ah ayat 9, dan Al-Baqarah ayat 54 dan 275. Apa arti dari kata ba'a itu sendiri? Ba'a sendiri memiliki makna kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan. Isi kandungan dalam Al-Quran mengandung kata ba'a sendiri. Pertama dalam surah Ibrahim ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pada ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Kedua ada surah Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang terakhir ada Al-Baqarah ayat 294 dan 275. Pada ayat 294, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah adalah orang-orang yang zalim. Pada ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Apa itu asyirah? Makna dari kata asyirah sendiri di sini adalah beli, dan ada beberapa isi kandungan dalam surah yang mengandung kata asyirah, yaitu pada surah Yusuf ayat 21 dan 22 dan pada surah An-Nisa ayat 29. Surah Yusuf ayat 21 dan 22 memiliki arti Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita dan kita pungut sebagai anak, dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi. Dan agar kami ajarkan kepadanya tabir mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, dan terkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Yusuf ayat 21 dan 22. Selanjutnya ada Surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Selanjutnya ada perintah untuk mengkonsumsi produk yang halal dan thayyib yang berulang kali disebut dalam Al-Quran. Di antaranya adalah pertama surah Al-Baqarah ayat 268. Ayat ini mengandung makna bahwa setan, baik dari kalangan jin maupun manusia, selalu berusaha menjanjikan dengan cara membisiki dan menakuti kemiskinan kepadamu. Misalnya dengan bersedekah, harta akan berkurang, atau bahkan akan membuatmu terpuruk dalam kemiskinan, dan sebagainya. Dan setan juga selalu menyuruh kamu berbuat keji, yaitu segala sesuatu yang dianggap sangat buruk oleh akal sehat, budaya, agama, dan naluri manusia, antara lain seperti kikir. Itulah ulah setan yang selalu menghalangi manusia untuk berbuat kebaikan. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan sebab setiap sedekah yang kita keluarkan akan menghapuskan dosa. Dan selain itu,
Allah juga menjanjikan akan menambah karunia-Nya kepadamu jika kamu berinfak. Sebab harta tidak berkurang dengan disedekahkan, justru sedekah akan menambah berkahnya. Yang kedua ada surah Al-Maidah ayat 91. Isi kandungan dari surah ini adalah menjelaskan bahwa tujuan syaitan menggoda manusia untuk minum minuman keras adalah agar mencegah manusia untuk mengingat Allah. Tujuan lainnya, syaitan menggoda manusia minum minuman keras adalah agar manusia menimbulkan permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Yang ketiga, ada surah Al-Anfal ayat 69. Pada ayat ini, Allah membolehkan untuk mengambil dan memanfaatkan rampasan barang perang tersebut sesuai dengan ketentuan Allah sebelumnya. Karena itu, makanlah dari sebagian rampasan barang perang yang telah kalian peroleh itu, yang boleh jadi sebelumnya kalian mengira hal itu tidak diperbolehkan, sebagai akibat dari teguran keras tersebut. Karena itu, janganlah kalian ragu untuk memakannya sebagai makanan yang halal lagi baik bagi diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi siapa saja yang bertobat dan kembali kepadanya. Yang keempat, ada surah An-Nahl ayat 114. Berdasarkan surah ini, Allah menyuruh umat Islam untuk melakukan konsumsi makanan yang halal lagi baik. Mengonsumsi makanan tidak hanya dari bentuknya yang sudah halal, tapi juga makanan yang baik, yaitu thayyib. Allah juga memerintahkan umat Islam berdasarkan surah ini untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanan yang tersebar di atas bumi ini dari jenis hewan dan tanaman yang semuanya merupakan nikmat dari Allah, yang seharusnya disyukuri oleh manusia. Bentuk bersyukur terhadap nikmat Allah ini dapat dengan cara mengucapkan syukur, yaitu dengan membaca Alhamdulillah sewaktu memanfaatkannya. Menurut petunjuk Allah dan Rasul, ya seperti memakannya atau memperjualbelikannya. Ada beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam, yaitu pertama riba. Riba adalah tambahan atau ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Riba dapat terjadi pada tambahan pada transaksi pinjam-minjam yang dipersyaratkan, yaitu riba nasi'ah dan riba qard, seperti bunga simpanan dan pinjaman kepada bank konvensional. Yang kedua, ada pertukaran barang ribawi sejenis yang berbeda kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya, yaitu riba fadil atau riba buyur. Dalil larangan tentang riba termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua adalah talaki rukban. Talaki rukban adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar dia dapat membeli barang dengan harga murah. Menurut jumhur ulama, jual beli seperti ini diharamkan karena adanya pengelabuhan. Jual beli dengan cara talaki rukban juga mengakibatkan supply dan demand tidak bertemu sehingga tidak terjadi pasar yang sehat, yang dapat menentukan harga dengan adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa talaki rukban terlarang dan diharamkan sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Rasulullah melarang talaki rukban. Yang ketiga ada bai najasi. Substansi dari bai najasi ini adalah praktek rekayasa bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu dapat naik. Seperti praktek saham di bursa-bursa saham. Cara yang ditempuh biasanya bermacam-macam, mulai dengan menyebarkan isu, melakukan pemesanan atau order pembelian sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan, agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham tersebut. Bila harga sudah naik pada level yang diinginkan, yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan menjual saham untuk mendapatkan untung yang besar. Praktek najasi ini dilarang sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan najasi seperti itu. Selanjutnya ada tadlis. Tadlis mempunyai makna tidak menjelaskan suatu, menutupinya, atau bisa juga penipuan. Tadlis adalah transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lainnya. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual kepada saudaranya barang yang memiliki cacat, kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tadlis dapat menghilangkan keberkahan dalam transaksi jual beli. Yang kelima ada jual beli gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hal kualitas, kuantitas, dan harga juga waktu penyerahan barang suatu transaksi yang dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, seperti jual beli ijon. Larangan gharar sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli goror. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir ada ihtikar. Ihtikar adalah praktek rekayasa penawaran, atau istilah sederhananya adalah praktek menimbun barang, seperti produsen atau pengusaha yang menimbun bahan makanan pokok sehingga terjadi pergolakan harga yang sangat tinggi di masyarakat. Setelah harga tinggi, baru barangnya dilepas ke pasar. Rasulullah SAW melarang perbuatan ihtikar sesuai dengan hadis yang artinya Abu Umamah al-Bahili meriwayatkan bahwa Nabi telah melarang penimbunan makanan. Hadis riwayat Hakim. Al-Quran mengecam berbagai tabiat buruk antara lain seperti kecurangan. Salah satu surah di dalamnya bernama Al-Mutaffifin, secara kebahasaan adalah surah Makkiyah. Ini berarti orang-orang yang curang. Surah yang terdiri atas 36 ayat ini dibuka pada ayat pertama, isinya tentang peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kecurangan yang disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu tak sekedar dalam praktik jual beli, melainkan lebih luas lagi. Mutaffifin juga dapat merujuk kepada mereka yang gemar mengurangi hak orang lain. Mereka itulah yang diancam dengan suatu kecelakaan besar. Allah mengecam akan memasukkan mereka ke dalam neraka wa'il, lembah di neraka jahanam yang sangat dahsyat siksanya. Kecurangan yang diancam dengan siksa neraka itu sekali lagi tak sebatas perkara niaga. Itu juga berkenaan dengan kehidupan orang di tengah keluarga, masyarakat, maupun negara. Ada 8 prinsip-prinsip pemasaran dalam Islam, atau yang kerap disebut dengan prinsip-prinsip pemasaran syariah. 8 prinsip tersebut antara lain pertama, ikhtiar adalah salah satu bentuk usaha untuk mengadakan perubahan yang dilakukan seseorang secara maksimal dengan segenap kemampuan yang dimiliki dengan harapan menghasilkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat. Manfaat artinya berguna bagi si pemakai produk atau jasa. Bermanfaat jika mempunyai nilai guna yang dapat dirasakan kepada pemakai. Yang ketiga, amanah atau tanggung jawab, yaitu yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipromosikan dan menepati janji yang diberikan dalam sebuah promosi. Maka dari itu, tidak berkenankan membuat iklan yang berlebih-lebihan dan terlalu banyak memuji sebuah produk. Yang keempat ada nasihat. Produk atau jasa yang dikeluarkan harus mengandung unsur peringatan berupa nasihat, sehingga hati setiap konsumen yang memanfaatkannya tersentuh terhadap tujuan hakiki kemanfaatan produk atau jasa yang digunakan. Yang kelima ada keadilan. Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya himbauan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap adil ini termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Yang keenam, transparan atau keterbukaan. Dalam perusahaan yang berprinsip syariah, pengukuran yang jelas dan transparan merupakan suatu hal yang penting, karena prinsip syariah mengajar mengenai keadilan dan kejujuran perusahaan. Dalam pemasaran perusahaan, harus transparan dengan stakeholdernya, yaitu pelanggan, karyawan, dan pemegang saham, dengan suatu keterbukaan informasi yang sejelas-jelasnya dan tidak boleh menutup-nutupi. Yang ketujuh ada kejujuran. Dalam promosi, informasi yang dipaparkan harus sesuai dengan spesifikasi produk itu sendiri dan tidak boleh menyelewengkan informasi tentang bagaimana suatu produk tersebut. Yang keenam, ikhlas atau tulus. Yang kedelapan, ikhlas atau tulus. Ikhlas atau tulus merupakan salah satu nilai keislaman yang terdapat dalam kegiatan promosi. Dalam mempromosikan produknya, seseorang atau perusahaan harus mempunyai niat yang baik, ikhlas, dan tidak ada itikat buruk. Pemasaran dalam Islam adalah bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah. Syariah manajemen marketing syariah adalah sebagai suatu ilmu memilih pasar sasaran dan menjaga dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul kepada pelanggan dengan berorientasi kepada ketentuan-ketentuan syariah. Pentingnya maqasid syariah dalam praktek pemasaran ini, bahwa dengan konsep maqasid al-syariah dapat diketahui bahwa maksud dari tujuan Allah dalam memberikan sebuah ketentuan untuk manusia adalah dalam rangka memelihara kepentingan dan juga kemanfaatan bagi manusia itu sendiri. Tidak ada ketentuan yang telah ditetapkan kecuali aturan tersebut memang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, maka sejatinya konsep maqasid al-syariah ini bisa dijadikan sebagai dasar bahwa dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan perekonomian kontemporer baik yang bersifat teoritis maupun praktis,
Hal ini semakin beralasan bila dihadapkan pada realitas keilmuan ekonomi Islam yang masih mencari bentuk idealnya. Selain itu, tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan oleh syariat Islam itu sendiri, atau maqasid syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Karenanya, itu juga merupakan tujuan utama dari ekonomi Islam.